Selamat datang di video tutorial pembibitan PT Bina Sawit Makmur. Video ini akan menunjukkan kepada Anda serangkaian proses pembibitan yang baik dan benar. PT Bina Sawit Makmur berdiri sejak tahun 1992, terus menerapkan komitmen untuk selalu peduli terhadap aspek-aspek lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya, serta berfokus pada kepuasan pelanggan. Bina Sawit Makmur telah bertahun-tahun berpengalaman dalam menghasilkan benih unggul dan berkualitas. Untuk memperoleh benih yang unggul, idealnya harus melewati serangkaian program pemuliaan jangka panjang, konsisten, dan jelas asal-usul pohon induknya. Pembeli dapat langsung menghubungi dan menyampaikan surat permintaan pembelian ke Cambah Kelapa Sawit disertai SP2 BKS atau surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit dari Dinas Perkebunan di mana kebun pembeli berada kepada marketing PT Bina Sawit Makmur tanpa melalui agen, perantara, atau pihak ketiga. Penentuan lokasi pembibitan. 1. Topografi areal rata dengan kemiringan maksimal 5 derajat. 2. Lokasi dekat dengan sumber air dan ketersediaan air mencukupi untuk penyiraman bibit. 3. Lokasi aman dari gangguan hewan dan manusia. 4. Lokasi terhindar dari banjir. 5. Memiliki akses jalan yang baik. 6. Sebaiknya lokasi dekat areal penanaman atau kebun. Gunakan baby bag dengan spesifikasi ukuran 23 x 15 cm, tebal 0,10 mm. Terdiri 80 hingga 96 kantong per kilogram. Terdapat lubang 3 mm yang tersusun sebanyak 3 baris pada dinding bawah baby bag. Gunakan topsoil atau tanah lapisan atas sebagai media tanam. Lakukan pengayakan tanah untuk memisahkan tanah dengan bebatuan dan benda asing lainnya. Tanah hasil pengayakan dicampur dengan pupuk rock fosfat dengan perbandingan 375 gram pupuk rock fosfat untuk 100 kg tanah atau 5 gram pupuk rock fosfat per baby bag. Baby bag diisi dengan tanah sambil dipadatkan hingga lebih kurang 1 cm di bawah bibir baby bag. Kemudian, siram media tanam ini setiap hari. Padatkan dan ratakan dasar bedengan.
Susun baby bag secara rapih dan padat membentuk bedengan dengan ukuran bedengan lebar 10 baby bag atau lebih kurang 1,2 meter dan panjang sesuai kebutuhan. Jarak antar bedengan lebih kurang 0,5 meter. Tinggi penopang bedengan lebih kurang 17 cm. Pasang naungan untuk mengurangi intensitas sinar matahari hingga 60%. Naungan dapat berupa naungan sementara atau temporary seperti pelepas sawit, naungan permanen seperti kawat kasa atau paranet. Buat pagar keliling di lokasi pre-nursery. Persiapan yang diperlukan untuk menanam kecambah kelapa sawit. 1. Pastikan jumlah box atau kotak kecambah yang diterima sesuai dengan packing list. Kelompokkan box berdasarkan varietas. 2. Buka box kecambah. 3. Teliti kantong plastik berisi kecambah dan seed label. 4. Siapkan larutan fungisida di dalam ember dengan konsentrasi 0,1 hingga 0,2%. 5. Tuangkan kecambah per kantong. 6. Ambil busa yang mengapung sampai terangkat seluruhnya. 7. Busa tersebut telah terkontaminasi fungisida, sebaiknya dimusnahkan. 8. Angkat kecambah dan letakkan ke dalam piring plastik. Pastikan jumlah kecambah sesuai dengan yang tertera pada seed label. Sertakan seed label pada setiap piring plastik berisi kecambah agar penanaman dapat dilakukan secara benar. Sebelum penanaman KKS dilakukan, siram media tanam terlebih dahulu. Buat lubang tanam KKS lebih kurang 2 cm. Plumula, bakal batang. Radicula, bakal akar. Masukkan KKS ke lubang tanam. Posisikan arah plumula menghadap ke atas dan radicula menghadap ke bawah. Tutup KKS dengan tanah setebal 1 hingga 2 cm. Ratakan tanah di dalam baby bag, jangan menekan tanah penutup KKS terlalu kuat. Segera lakukan penyiraman setelah penanaman KKS selesai. Pasang papan identitas bibit di setiap kelompok bibit. Informasi yang tercantum pada papan identitas bibit adalah kode bedengan, varietas, tanggal tanam, dan jumlah bibit. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari apabila curah hujan kurang dari 8 mm. Lakukan pemupukan sesuai tabel. Lakukan pengendalian gulma di dalam dan di luar baby bag secara manual.
Lakukan pengendalian serangan hama dan penyakit secara rutin. Seleksi bibit dilaksanakan 2 kali, yaitu pada umur bibit 4 hingga 6 minggu dan 3 bulan. Seleksi bibit 4 hingga 6 minggu adalah seleksi terhadap bibit yang tidak tumbuh. Seleksi bibit 3 bulan adalah persiapan sebelum pindah ke pembibitan main nursery. Lakukan pindah tanam atau transplanting bibit dari pre-nursery ke main nursery saat bibit berumur 3 bulan atau lebih kurang 12 minggu atau bibit telah mempunyai 3 hingga 4 helai daun. Bibit yang akan dipindah tanam ke main nursery adalah bibit yang normal. Saat pemindahan ke main nursery, perhatikan kelompok bibit agar varietas tidak tercampur. Lokasi main nursery sebaiknya tidak berjauhan dari pre-nursery. Gunakan polybag dengan spesifikasi ukuran 40 x 50 cm dengan ketebalan 0,20 cm. Kebutuhan polybag main nursery adalah 90% dari total KKS yang dipesan. Terdapat lubang perforasi dengan diameter 3 mm mulai dari tengah dinding ke arah bawah dengan jarak antar lubang 5 cm. Gunakan topsoil atau tanah lapisan atas sebagai media tanam. Lakukan pengayakan tanah. Campur tanah hasil pengayakan dengan pupuk rock fosfat dengan perbandingan 375 gram pupuk rock fosfat untuk 100 kg tanah atau 75 gram rock fosfat per polybag. Isi polybag dengan tanah sambil dipadatkan hingga lebih kurang 1 cm di bawah bibir polybag. Kemudian, siram media tanam ini setiap hari. Susun polybag dengan jarak 90 x 90 x 90 cm hingga bibit berumur 12 bulan. 1 hektar lahan dapat berisi sekitar 12.000 hingga 13.000 polybag. Siram bibit yang akan dipindahkan ke main nursery agar akar tetap segar. Buat lubang tanam dengan pipa berdiameter 15 cm. Longgarkan tanah dalam baby bag dengan cara meremas-remas baby bag dan kemudian baby bag dibalik dan posisi bibit menghadap ke bawah. Lalu baby bag ditarik ke atas. Tanam bibit secara tegak lurus. Bibit dikelompokkan berdasarkan varietasnya.
Beri mulsa di atas permukaan tanah dalam polybag. Siram bibit 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Tabur pupuk merata di polybag dengan jarak 5 cm dari bonggol bibit. Pemupukan diberikan sesuai jadwal, tepat waktu, dan dengan dosis yang tepat. Pengendalian gulma dilaksanakan setiap 2 minggu sekali secara manual atau secara kemis dengan menggunakan herbisida atau paraquat atau glifosat dengan konsentrasi 0,5%. Alat semprot yang digunakan sebaiknya menggunakan nozzle yang ditutupi pelindung sehingga bibit tidak terkena semprotan herbisida. Penyemprotan yang dilakukan harus lebih rendah dari permukaan polybag. Antisipasi munculnya hama di pembibitan dilakukan dengan melakukan monitoring hama dan melakukan penyemprotan secara periodik dan bertanggung jawab. Apabila dijumpai serangan hama, maka dapat dilakukan pengendalian dengan menggunakan bahan kimia secara bertanggung jawab. Lakukan konsolidasi untuk menegakkan bibit yang miring dan dapat juga digunakan untuk menambah tanah dalam polybag agar bonggol akar tidak terbuka. Lakukan monitoring bibit untuk mengetahui pertumbuhan bibit secara reguler di main nursery, misalnya setiap 3 bulan sekali. Seleksi bibit di main nursery dilakukan untuk memilih bibit yang benar-benar layak tanam di areal. Seleksi bibit di main nursery dilaksanakan pada saat bibit berumur 6-9 bulan dan saat bibit akan ditanam. Sebelum diangkut ke lapangan, maka untuk memisahkan akar yang melekat pada tanah di luar polybag dilakukan dengan pemutaran polybag 2 minggu sebelum bibit diangkut. Dengan ketersediaan benih unggul DP Sriwijaya yang terjamin kualitasnya dan harga yang terjangkau, kami sebagai petani sawit sangat terbantu. Hasil panen di lapangan yang sangat memuaskan, pertumbuhan pokok yang melambat, serta toleransi terhadap kekeringan.
menjadikan kami para petani puas dan kembali membeli benih unggul kelapa sawit DP Sriwijaya. Dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya, Bina Sawit Makmur didukung oleh sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi dan berpengalaman. Bina Sawit Makmur dalam aktivitas bisnisnya didukung oleh sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.